banyak juga yang menanyakan kenapa kok dokter masuk ke politik, kan seperti itu. Hari ini mungkin perlu saya sampaikan bahwasanya kita itu harus ada di mana-mana. Banyak orang baik, tapi tidak banyak orang yang mau berbuat baik. Iya. Ini tolong digarisbawahi. Banyak. Alhamdulillah keluar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Di salah satu pasal yang menyebutkan sebagai daerah pengolah minyak, ini pengolah minyak bukan hanya Dumai. Jadi ada 12 mungkin salah pengolah minyak yang ada di Indonesia ini dapat 1%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast of You. Baik, saudara-saudara pecinta podcaster yang ada di seluruh Indonesia, senang sekali di pagi yang cerah ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa dan tentunya menjadi sebuah kehormatan buat kita. Kehadiran sosok beliau, kita perkenalkan, beliau adalah sosok Dr. Haji Sunaryo. Selamat datang Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudi berkenan bertandang ke studio kami nih Pak. Baik. Iya. Oke, sebelumnya kita ingatkan kembali, sosok beliau adalah mantan wakil wali kota Dumai untuk periode 2005-2010 Pak, benar ya? Kala itu mendampingi Bapak Zulas, ya. Terus dari 2014-2019 menjadi salah satu wakil ketua DPRD Riau. Dan yang terakhir 2019 hingga 2024 nanti Pak ya? Ya. Tetap menjadi dengan jabatan sama Pak? Insya Allah. Wakil ketua DPRD Provinsi Riau. Ya. Dan yang lebih menyenangkan lagi ya, lebih survive-nya lagi, kemarin suaranya itu mendulang hampir 25.000, benar Pak? Ya. Wis, luar biasa sekali. Berarti antusias dan animo masyarakat memberi dukungan kepada Pak, terutama Dapil 5 ini sangat luar biasa. Oke, kita mau bercerita nih Pak. Di masyarakat ada menyebutkan bahwasannya sosok Dr. Haji Sunaryo adalah dokter yang politikus dan politikus yang dokter. Wah, ini berarti muasal profesinya adalah seorang dokter Pak ya. Terus gimana nih awal karirnya ceritanya ini Pak? Kok ingin terjun ke dunia politik? Apa sebenarnya mau dicapai Pak? Baik, silakan terima Pak. kasih pemirsa podcast yang dirahmati Allah dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini suatu kehormatan bagi saya bisa ketemu dengan anak-anak muda ya di seluruh penjuru tanah air, podcast of You. Nah, suatu kebanggaan tentunya saya bisa hadir bersama-sama untuk berbagi cerita. Cerita Pak, berbagi pengalaman. Berbagi cerita, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi nanti Siap. generasi muda kita, menginspirasi masyarakat kita. Karena memang seperti disampaikan tadi ini agak sedikit lain mungkin, ya kan? Kenapa kok dokter hari ini jadi politikus seperti itu? Padahal mungkin masyarakat kita dari dulu seperti mereka tahu bahwasanya memang sosok seorang Sunaryo ini adalah dokter yang berada di klinik saja. Katakan seperti itu. Baik, para pemirsa podcast yang dirahmati Allah, memang hari ini seperti yang sudah disampaikan tadi, saya dulu diamanahkan oleh masyarakat Dumai tahun 2005-2010 mendampingi Pak Zulkifli As menjadi wakil wali kota Dumai. Nah, kemudian berjalan waktu tahun 2014 saya diminta oleh partai untuk maju ke DPRD Provinsi Riau. Nah, ketika itu 2014 alhamdulillah dukungan untuk masyarakat Dumai Bengkalis Meranti ini cukup luar biasa juga. Hampir 23.000 suara kita di 2014. Dan ketika itu dari Partai Amanat Nasional kita mendapatkan posisi 4 besar, sehingga kita mendapatkan posisi wakil ketua DPRD Provinsi Riau. Dan partai mempercayakan saya sebagai wakil ketua DPRD 2014-2019. Nah, kemudian di 2019 saya juga diminta kembali untuk maju ke DPRD Provinsi, dan alhamdulillah ini suaranya bertambah dari yang awal. Mendulang lebih banyak lagi Pak ya. Jadi tepatnya 24.455 suara. Hampir 25.000. Alhamdulillah sekali. Itulah dukungan masyarakat Kota Dumai untuk saya pada saat 2019 waktu itu. Ini tentunya suatu amanah yang harus saya pegang teguh. Ini adalah amanah yang diberikan oleh masyarakat Dumai, ya kan. Tentunya sebagai wakil rakyat saya
harus memperjuangkan kembali apa yang menjadi keinginan daripada masyarakat kita. Betul disampaikan tadi itu, banyak juga yang menanyakan kenapa kok dokter masuk ke politik, kan seperti itu. Hari ini mungkin perlu saya sampaikan bahwasanya kita itu harus ada di mana-mana, ya, harus ada di mana-mana. Artinya apa? Bahwasanya di zaman demokrasi seperti sekarang ini, ya kan, kita tahu negara kita sistem demokrasinya demokrasi Pancasila seperti ini, makanya saya sampaikan kembali, kita juga tidak boleh hanya berada di luar sistem saja. Membuka diri juga, Pak, ya. Membuka diri juga kita untuk masuk ke dalam sistem. Satu contoh kecil mungkin saya sampaikan, bahwasanya ketika ada di DPRD, katakanlah mungkin di DPR RI juga seperti itu, akan membuat sebuah undang-undang misalnya, undang-undang tentang praktek kedokteran. Ini contoh kecil saya sampaikan. Terkait kebijakan, Pak, ya. Terkait kebijakan. Nah, ketika secara teknis tentunya yang lebih mengetahui tentang undang-undang praktek kedokteran itu tentunya harus dokter, paling tidak tenaga medis lah. Mungkin mereka yang tidak punya profesi seperti itu tidak profesi. Kalau seandainya tidak ada, katakanlah mungkin yang punya profesi dokter di DPR RI atau di DPRD provinsi, tentunya undang-undang tersebut pastinya akan diselesaikan oleh kawan-kawan dari, walaupun bukan dari medis, kan seperti itu. Paling tidak kalau kita ada di situ, kita bisa memberikan masukan, ya, sehingga apa yang dibutuhkan kawan-kawan dokter, tentunya dokter yang lebih tahu. Nah, itu salah satu contoh saya sampaikan kembali. Makanya kita harus ada di mana-mana. Masuk ke dalam sistem tadi, masuk ke dalam sistem. Bukan kita tidak mempercayai kawan-kawan yang lain, tidak. Tapi paling tidak keberadaan kita seorang dokter terwakili. Nah, begitupun dengan yang lain-lain. Maka saya sampaikan tadi, bahwasanya kita ini harus ada di mana-mana. Benar. Ya, bukan hanya dokter, maksud saya mungkin dari ustadz kata boleh juga, mungkin dari kalangan media juga harus itu. Jadi kita tidak boleh sekarang tabu dengan berpolitik seperti itu. Ya, karena mau tidak mau hari ini kita harus masuk ke dalam sistem sehingga kita bisa memperjuangkan semuanya. Insya Allah seperti itu. Ya, luar biasa sekali, ya. Penjelasannya sangat detail, ya. Bahwasanya memang harus seperti itu. Jadi jangan bertanya lagi, dokter jadi politikus, ya itu karena tadi kebutuhan zamannya juga. Terus karena penyangkut permasalahan kebijakan di undang-undang, pembuatan undang-undang juga, karena itu dilegislasi kan, Pak. Betul. Ya, jadi memang butuh peran seperti itu. Jadi kita bisa tampil menyampaikan aspirasi dari rekan-rekan dokter atau profesi yang kita jalani, ya, Pak. Ya. Jadi hari ini sedikit saya sampaikan bahwasanya periode pertama kemarin 2014-2019 saya sebagai wakil ketua pimpinan DPRD. Nah, periode sekarang ini saya dipercaya sebagai ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau. Jadi kerja daripada dewan itu sebetulnya kan tidak banyak, cuma 3 saja. Poinnya, pertama, membentuk undang-undang atau peraturan daerah, ya kan. Kemudian membahas anggaran, itu terkait masalah APBD, ya kan, yang setiap tahun dibahas. Kemudian fungsi kontrol. Nah, jadi anggota dewan itu kerja cuma 3 itu. Nah, ini juga untuk masukan untuk kawan-kawan yang jadi caleg hari ini ya. Bahwasanya tugas kita itu cuma 3 itu aja. Nah, salah satu yang paling penting saya kira itu adalah tugas untuk membentuk peraturan daerah, membentuk undang-undang. Nah, disitulah hari ini saya diberikan kepercayaan oleh kawan-kawan DPRD Provinsi Riau yang 65 orang itu sebagai ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau. Alhamdulillah, ini yang saya jalani hari ini. Masih aktif saya ya, berarti masa berakhirnya nanti di saat dewan yang baru dilantik. Betul. Jadi kita insya Allah sampai nanti September 2024. Nah, kira-kira situ. Oke. Lanjutnya, Pak, kan Bapak sudah pernah merasakan nih posisi duduk menjadi eksekutif, legislatif juga, udah 2 periode nih, mungkin akan dilanjutkan lagi nantinya insya Allah ya. Gimana nih, Pak? Ada perbedaan atau gimana nih, Pak? Ya pastinya berbeda, kan seperti itu ya. Eksekutif pastinya sebagai eksekutor, kan itu ya. Yang menjalankan APBD itu adalah eksekutif. Artinya kalau di kota berarti pemerintah daerah, wali kota beserta jajarannya. Benar. Ya kan? Kalau legislatif ini memang kita mitra kerja. Pemerintahan daerah itu artinya ada wali kota dengan DPRD. Itu pemerintahan daerah, gubernur dengan DPRD provinsi. Itu satu jalan, tidak bisa tidak, ya. Makanya ya cuma yang tadi setelah disahkan APBD misalnya, ya APBD 2024, eksekutornya adalah eksekutif, tentunya wali kota. Ya, bedanya pastinya di situ. Jadi amanah yang kita bahas bersama di APBD, yaitu nanti akan kita bahas sama, kita
sahkan bersama-sama. Setelah itu pengguna anggaran tentunya dari pemerintah daerah, wali kota beserta dengan jajarannya. Nah, posisi saya hari ini secara pribadi saya sampaikan dengan posisi sebagai wakil dari daerah pemilihan Dumai, Bengkalis dan Meranti, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya kira ini lebih luas lagi. Iya, cakupannya Ya, Pak ya. cakupannya lebih luas lagi. Artinya apa? Walaupun saya tidak di Dumai, tapi saya bisa membantu daerah-daerah lain. Ya, sebagai anggota DPRD Provinsi Riau, ini bukan hanya mewakili Dumai saja ketika duduk. Iya. Ketika sudah duduk, berarti kita mewakili seluruh masyarakat Riau. Iya. Kan seperti itu ya? Iya. Nah, jadi walaupun prioritas tetap di daerah pemilihan Dapil tadi, Pak, masing-masing, ya? tapi artinya kita hari ini adalah wakil masyarakat Provinsi Provinsi Riau. Riau, Kita ah. harus bersama-sama lebih luas lagi, kan seperti itu. Nah, jadi memang pastinya ada lebih dan pasti ada lebih kurangnya, kan seperti itu ya. Saya sampaikan tadi bahwasanya sebagai anggota dewan kita tidak pegang anggaran. Iya. Tidak ada anggaran di DPRD, kan seperti itu ya. Anggaran itu adanya di eksekutif. Iya. Kita hanya mengesahkan saja Pak ya. Mengesahkan saja. Mengesahkan itu selanjutnya mungkin sebagai kontrolnya ya. Sebagai kontrolnya, itu ada di gubernur, Iya. ada di wali kota, ada di bupati. Nah, nanti disitulah fungsi controlling Iya. daripada anggota dewan. Salah satu yang saya sampaikan tadi, tugas anggota DPRD tadi itu. Kontrolnya Pak ya. Kontrol itu yang penting-penting sekali. Nah, saya kira itu sedikit. Berkaitan dengan dapil tadi, Dumai, Bengkalis dan Meranti nih, ya. Kita berbicara ke depan nih Pak, Ya. Skala prioritas nih Pak, apa yang mau dilakukan untuk dapil Bapak nih? Ya, pastinya seperti saya sampaikan tadi itu, kita sekarang bekerja sama tentunya dengan pemerintah daerah yang ada. Kan seperti itu ya. Nah, mengingat juga APBD kita di Provinsi Riau hari ini juga kalau boleh saya sampaikan cukup terbatas. Iya. Kita baru sahkan kemarin APBD 2024 sekitar 10,3 triliun. Triliun ya Pak. Ya, jadi sebetulnya turun ini dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Kita bisa sampai 11 lebih triliun kan, tapi hari ini kan turun. Nah, tentunya ini pemerintah provinsi pun punya skala prioritas. Iya. Kita DPRD itu biasanya mengusulkan tentunya sesuai dengan mekanisme yang ada, itu sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi Di masyarakat. dapil masing-masing Pak ya. Aspirasi itu bisa kita dapatkan salah satunya tentunya dengan melalui pertemuan reses yang kita ya. laksanakan setiap 3 bulan sekali. Kita kunjungi dapil tersebut, Kita kunjungi ya. ajak ngobrol, apa yang mereka butuhkan Pak Apa ya. mereka butuhkan. Jadi reses itu kita laksanakan 3 kali dalam setahun kalau di provinsi. Nah, disitulah kita dapatkan masukan-masukan. Dasar daripada reses tadi itu nanti kita akan laporkan di paripurna DPRD. Kemudian paripurna DPRD tentunya nanti akan dibahas di Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau. Disitulah letaknya mana yang lebih prioritas yang akan kita sampaikan. Nah, di situ juga akan dibahas nanti oleh Badan Anggaran bersama dengan gubernur dan tentunya termasuklah usulan-usulan dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Mana yang prioritas, mana yang tentunya yang harus dilaksanakan duluan, disitulah nanti dibicarakan. Jadi intinya seperti itu. Jadi makanya kadang-kadang ini agak sedikit saya sampaikan mungkin perlu juga kita luruskan bersama, karena sebagai anggota dewan saya sampaikan tadi kita tidak punya anggaran, jadi kita tidak punya program sendiri. Ya, intinya seperti itu. Hanya memperjuangkan program tadi. Jadi kalau jadi anggota dewan saya akan membuat ini, itu tidak ada itu. Boleh, kalau kantor sendiri Pak. Kantor sendiri mungkin boleh. Jadi makanya ini perlu kita luruskan juga untuk pembelajaran masyarakat. Saya sampaikan seperti itu ya. Jadi jangan nanti sebagai anggota dewan saya kalau jadi anggota dewan akan saya buat ini, saya buat ini. Itu mungkin kurang betul. Kurang tepat Pak ya. Kurang tepat kalau seperti itu. Karena mereka belum jalannya mungkin nih. Ya. Masih menjanji Jadi janji makanya palsu nih. Jadi makanya hari ini kan sedang di saat-saat kampanye ya. Jadi mungkin ini untuk pembelajaran kepada masyarakat juga. Jadi mudah-mudahan nanti ada kawan-kawan kita caleg mungkin tidaklah seperti itu nanti ya. Jadi supaya tidak salah persepsi yang disampaikan kepada masyarakat kita. Ya. Yang jelas, rekan-rekan di Dumai ya, banyak sekali juga tokoh-tokoh muda yang hadir. Ini juga kita menyambut antusias juga nih Pak. Ada nilai positif dan negatifnya juga sebenarnya sih ya. Betul. Tapi kita menyambut baik lah. Intinya hari ini
yang mendaftar sebagai caleg itu hampir 500-an juga, Pak ya. Betul. Sementara kursinya yang ada tersedia hanya 35 ya. Intinya juga nanti harus mempersiapkan diri untuk legowo saat dia tidak terpilih. Kalau terpilih juga jangan lupa diri juga, Pak ya. Terus jadi janji-janji yang memang yang tidak mungkin jangan diucapkan lah ya, karena masyarakat juga sudah pintar buat menilai, buat mencerna segala sesuatunya. Dan tentunya kalau janji kalau dia bisa kita tepatin kan jadi sebuah hal yang baik, jadi dosa juga, Pak ya. Betul. Jadi mungkin perlu juga saya sampaikan bahwasanya saat ini seperti disampaikan tadi, caleg kita kan lumayan besar nih, banyak kan. Jadi mungkin hampir 600-an itu kalau di Dumai saja. Saya sampaikan bahwasanya kita bersyukur hari ini. Ada kawan-kawan kita yang masih mau untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Intinya kan seperti itu. Karena saya melihat hari ini untuk kita ketahui bersama, kalau saya bilang banyak orang baik, tapi tidak banyak orang yang mau berbuat baik. Iya. Ini tolong digarisbawahi. Banyak orang baik tapi tidak mau. Tidak banyak orang yang mau berbuat baik ya, karena tidak mau ikut dalam sistem tadi, Pak ya. Jadi artinya kalau orang baik itu mungkin katakanlah saya sendiri ya sudahlah, kalau mungkin saya mungkin maaf untuk makan, untuk apa, keluarga sudah cukup lah, saya di rumah sajalah. Tapi kita tahu bahwasanya tetangga kita mungkin ada yang belum makan. Iya. Di Jeniot sana itu jalan saudara-saudara kita masih rusak. Di sana masih ada listrik yang belum juga. Kita sudah merdeka bertahun-tahun. Jadi keberadaan caleg ini saya sampaikan kembali, ini bersyukur kita. Artinya dia sudah berniat untuk mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat. Iya. Jadi bukan hanya memikirkan dia pribadi saja, tapi memikirkan bagaimana tentunya bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Maka saya sampaikan tadi, kita bersyukur hari ini dengan adanya para sahabat-sahabat kita yang masuk menjadi caleg. Artinya dia mau mengabdikan diri, sudah merencanakan paling tidak. Punya niat baik ya. Punya niat baik untuk mengabdikan dirinya. Proses regenerasi juga berjalan nih. Kita ambil saja hikmahnya, kita ambil yang positifnya saja. Jadi masyarakat juga ini juga untuk pembelajaran saya sampaikan kembali. Ini kita syukuri ada mereka-mereka. Tinggal kita yang menentukan nanti. Kira-kira dari 600 orang ini mana yang layak menurut kita, yang bisa menurut kita betul-betul mewakili masyarakat. Masyarakatlah yang tahu. Hari ini masyarakat menilai. Ini mungkin tokoh-tokoh semuanya ya. Tapi kalau menurut saya tokoh itu yang menyatakan itu bukan kita, tapi orang lain. Ya. Saya tokoh pemuda. Oh, nggak bisa. Tapi orang yang menilai sosok ketokohan. Kalau saya bilang Sunario tokoh Dumai, tidak. Saya nggak pernah bilang seperti itu. Kalau saya mungkin dibilang orang penokoh nanti kan. Bukan tokoh, yang menyatakan kita tokoh itu orang lain. Orang lain yang menilai. Silakan orang yang menilai. Silakan masyarakat yang menilai. Kan seperti itu. Jadi di antara mungkin 600 orang ini menurut kita ya mudah-mudahan itu tokoh-tokoh Dumai. Itulah yang nanti akan dibuktikan oleh masyarakat pada tanggal 14 Februari nanti. Kan seperti itu. Mereka adalah orang-orang baik. Nanti mudah-mudahan muncul juga yang terbaiknya. Pasti seperti itu. Terus proses regenerasi juga jalan, Pak ya. Iya. Betul ya. Betul. Ini kembali lagi nih kita bahas nih, Pak. Sinergitas selama ini yang terjalin di DPR RI, DPRD provinsi dan juga pemerintah Kota Dumai. Ini ternyata menjadi sesuatu yang baik nih. Saya dengar kemarin menghasilkan DBH, dana bagi hasil, Pak. Nilai sih 1%. 1% ya. Berapa 1%? Tapi ternyata dalam 1% itu angkanya adalah 369 miliar rupiah. Cerita dong, Pak. Jadi ini sesuatu yang patut kita syukuri bersama. Artinya keberadaan daripada kita-kita semua tadi yang saya sampaikan tadi itu kolaborasi antara tokoh-tokoh Dumai dengan pemerintah Kota Dumai, dengan DPRD Dumai, DPRD provinsi dan DPR RI. Ini adalah perjuangan bersama. Bersama-sama. Teamwork ya. Diawali tentunya ini saya sampaikan sedikit ini supaya juga kita luruskan pada masyarakat bahwasanya yang saya sampaikan tadi itu mulai dari tokohnya, pemerintah Kota Dumainya, DPRD Dumai, DPRD provinsi, DPR RI, ini satu jalan. Kalau tidak bisa. Nah, diawali terus terang saya sampaikan dulu ada tokoh-tokoh masyarakat yang ketemu dengan saya. Ya, ada banyak sekali. Kemudian juga tentunya dengan pemerintah Kota Dumai untuk memperjuangkan bagaimana dana bagi hasil ini kita dapatkan. Karena selama ini kita tidak dapat itu. Kan itu kan. Makanya harus bersama. Nah, karena setelah itu ya berarti dengan melalui perjuangan bersama termasuk surat menyurat dan lain sebagainya kita sampai ke Jakarta di Komisi 5 audiensi, kemudian kita audiensi juga dengan fraksi PAN DPR RI, ketemu dengan Sekjen PAN Pak Edi Suparno, kemudian ini dibahas di Komisi 11.
Komisi 11 itulah yang salah satu tokoh Riau kita yang ada duduk di situ kebetulan, Pak John Erijal. Ya. Beliau saat itu sedang di Komisi 11. Nah, materi daripada usulan Dumai untuk memperjuangkan DBH itu dimasukkanlah Pak John Erijal sebagai salah satu bahan yang dibicarakan di Komisi 11. Nah, perjuangan beliau berlanjut di situ. Saya sampaikan kembali, alhamdulillah keluar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana di salah satu pasal yang menyebutkan sebagai daerah pengolah minyak, ini pengolah minyak bukan hanya Dumai. Jadi ada 12 mungkin nggak salah pengolah minyak yang ada di Indonesia ini dapat 1%. Bukan hanya Dumai. Jadi ini anugerah untuk yang lain juga. Yang lain juga. Perjuangan Dumai, tapi yang lain memberi 12 impact juga beberapa 12 kabupaten kota yang ada seluruh Indonesia. Ya, alhamdulillah kan itu kan. Nah, betul saya sampaikan tadi bahwa saya ada salah satu sampaikan 1%, tapi nilainya 369 miliar, kan luar biasa. Makanya hari ini kita lihat dengar bahwasanya APBD kita meningkat dari 1,3 menjadi 1,7 triliun di perubahan. Dan alhamdulillah ini sesuai dengan tentunya perubahan harga minyak dunia di tahun 2024 menjadi 2 triliun lebih, kan seperti itu kita sudah disahkan. Alhamdulillah ini suatu berkah untuk kita semua. Saya sampaikan kembali, inilah peran kita semuanya, kolaborasi kita semuanya. Ini tidak bisa sendiri-sendiri. Bukan kerja sendiri, ini bukan karena saya, bukan karena saya. Tidak ada kerja sama-sama, Pak ya. Kerja sama-sama. Ya kita kawan-kawan di sini, kalaupun di DPR RI tidak digolkan, tidak dibicarakan, saya enggak juga bisa. Iya, benar. Pak John Erijal juga kalau tidak ada data dari provinsi dari kita enggak juga bisa. Kan seperti itu ya. Berkaitan, Pak ya. Berkaitan semuanya. Maka saya sampaikan ini adalah kerja bersama. Kita semuanya ada di situ. Tidak ada yang menyatakan saya mengklaim saya tidak. Tidak ada seperti itu ya. Ini adalah kerja bersama antara pemerintah Kota Dumai, antara tokoh-tokoh Dumai, ya, DPRD Kota Dumai, saya di DPRD provinsi ada, Pak John Erijal yang ada di sana membicarakan. Karena kita tentunya mau yang legal. Kita enggak bisa hanya sekedar demo sana demo sini. Yang pasti kita merubah undang-undang. Merubah undang-undang itulah dasarnya 1% tadi itu. Kan itu ya. Dengan itu kita legal dapat hari ini. Salah satu saya sampaikan seperti itu. Ini sebagai salah satu mungkin yang contoh kolaborasi tadi. Kemudian satu lagi mungkin ini contoh kolaborasi. Ini satu mungkin DBH tadi sudah jelas dapat ya. Kita dapat 369 miliar. 2 minggu yang lalu saya bersama dengan Pak John Erijal juga datang ke RT 8 Kelurahan Jeniot baru. Habis gelap terbitlah terang, Pak ya. Habis gelap terbitlah terang. Kenapa saya sampaikan begitu? Mereka melalui tokohnya di sana, Pak Ucok Sakti dan kawan-kawan itu 2 tahun lalu ketemu dengan saya juga, dan saya memang terus terang saya sampaikan ini tempat mengadu saya itu adalah John Erijal. Ya, karena semuanya kalau di provinsi orang masih mengenal nama Sunario, tapi ketika sampai di pusat nggak tahu orang siapa Sunario itu kan. Nah, tentu kita harus mencari jalur kita di sana, kemana tempat mengadu kita. Kawan-kawan di Jeniot itu menyatakan dari tahun 2016 kami mengusulkan, Pak, ini ternyata kami sampai sekarang masih gelap. Kan seperti itu. Oke. Kenapa Pak John Erijal lagi saya sampaikan? Karena beliau hari ini berada di Komisi 6 DPR RI. Komisi 6 itu salah satu mitra kerjanya adalah BUMN. BUMN termasuklah PLN. Ya kan? BUMN tadi termasuklah perbankan. Termasuk juga di situ. Nah, itu disampaikan Pak John ketika rapat kerja di DPR RI dengan Dirut PLN. Dan alhamdulillah kemarin 2 minggu lalu saya dengan Pak John dengan PLN wilayah Riau dan juga PLN Dumai tentunya kami langsung datang ke sana menyampaikan, PLN yang menyampaikan bahwasanya usulan daripada masyarakat, alhamdulillah ini berkat perjuangan kita bersama kembali, ada Pak John yang ada di DPR RI, ini sudah terkabulkan. Dan sekarang sedang dalam proses pengadaan 3,5 kilometer tiang listrik dan jaringannya. Insya Allah di bulan Januari ini sudah mulai pengerjaan. Nah, ini termasuk salah satu kolaborasi kita. Jadi saya sampaikan kembali, inilah bentuk tanggung jawab kita tentunya ketika kita diamanahkan oleh masyarakat untuk duduk di perwakilan mereka, ya, baik itu di DPRD provinsi, DPR RI, bahkan DPRD Kota Dumai. Ini
saya sampaikan kembali kerja bersama yang seperti itu. Yang seperti inilah yang perlu kita pertahankan tentunya ke depannya. Kita untuk kepentingan masyarakat. Benar-benar. Ya, bukan untuk kepentingan yang lain. Kepentingan masyarakat. Bayangkan sejak tahun 2016 mereka 2016, Pak, ya. kita sudah merdeka 75 tahun ya. Kawan-kawan masih gelap. Gelap gulita pakai lampu teplo. Lampu teplo. Bagaimana mau mencerdaskan kehidupan bangsa? Bagaimana SDM anak-anak kita di sana itu bisa bagus? Mereka belajar aja masih pakai lampu teplo tadi kan? Jauh ketinggalan. Jangan kan di Jakarta, kita di Dumai aja ketinggalan kawan-kawan kita di sana itu kan. Makanya hari ini alhamdulillah Jeniot itu suatu kelurahan baru hari ini kan, Jeniot baru. Alhamdulillah mudah-mudahan insya Allah Januari ini itu PLN yang menyampaikan ya bahwasanya itu sedang proses pengadaan. Januari insya Allah kuartal pertama istilah beliau itu akan mulai pengerjaan tiang listrik sepanjang 3,5 km. Alhamdulillah ini tentunya untuk masyarakat kita. Tentunya bermanfaat lah buat para warga di sana ya. Dan berikutnya nih Pak, Februari mendatang 14 Februari tidak lama lagi nih. Ya. Terus juga nanti di Novembernya juga ada namanya Pilkada juga Pak. Tapi kita fokus dulu ke yang 14 Februari dulu Pak ya. Bapak kan mencalon kembali nih. Ya. Mencalon kembali. Mudah-mudahan lanjut Pak ya. Amin. Terus kita bakal ngomongin apa ini Pak yang mendasar nih Pak? Ya. Artinya target yang ingin Bapak raih artinya hari ini kerja kita belum selesai. Belum selesai, masih banyak tugas masih PR banyak ya. PR yang harus kita selesaikan karena saya sampaikan kembali, saya kan keliling terus di Dumai, Bengkalis dan Meranti. Seperti itulah saya sampaikan tadi itu kan, bahwasanya PR kita masih banyak. Tadi salah satu saja mungkin masalah DBH, masalah listrik dan sebagainya ya. Dan tentunya ini perlu perjuangan lebih lanjut lagi. Belum lagi mungkin di Bengkalis, belum lagi di Selat Panjang, ya kan? Itu yang nampak kita. Ini adalah daerah perbatasan kita dengan negara luar. Hari ini, kalau boleh kita sampaikan dengan tetangga kita itu seperti siang dan malam. Begitu kita di sini di sepanjang pesisir Sumatera kita masih gelap, katakanlah seperti itu ya. Tapi ketika di seberang sana itu sudah terang benderang. Di Malaysia dan sebagainya kan. Padahal waktunya cuma 1 jam lebih kan. 1 jam lebih. Nah, tapi seperti itu bedanya. Ini adalah menjadi perhatian kita. Bagaimana kita membangun kawasan pesisir ini, ya, supaya ya kita sebetulnya mengharapkan pembangunan itu dimulai dari pinggiran. Dari pinggir membangun, insya Allah ke kota akan bagus. Ya. Tapi kalau kotanya bagus, pinggir ketinggalan terus. Ketinggal terus. Karena orang lupa ke pinggir. Udah bagus di tengah ya, di kota aja. Jadi nikmati kota terus ya, lupa di pinggir. Nah, jadi maka kita bangun tuh harus dari pinggiran. Nah, jadi dengan pinggiran baru ke arah kota. Jadi seperti itu. Makanya hari ini saya masih diminta oleh partai untuk ikut kembali di proses pemilihan 14 Februari ini, tetap di daerah pemilihan Dumai, Bengkalis, Meranti. Alhamdulillah diberikan nomor urut 1. Kemudian juga Pak Jon Rizal juga, saya sampaikan beliau juga masih tetap diminta, diperintahkan partai untuk maju kembali di DPR RI dari Riau 1. Ya, masih di PAN nomor urut 1 juga. Ya, ini saya sampaikan kembali, mudah-mudahan ini ya kolaborasi kita juga tentunya dengan kawan-kawan yang ada di Dumai. Pasti seperti itu. Ya, jadi maka karena masih banyak saya sampaikan kembali yang belum kita selesaikan dan masih menjadi PR kita. Dan insya Allah mudah-mudahan tentunya kita dengan dukungan masyarakat nanti kami bisa kembali memperjuangkan apa menjadi harapan daripada kita semuanya. Oke, jadi sobat podcaster yang ada di seluruh Indonesia, bahwasannya peran duduk sebagai legislasi ini sangat banyak sekali, terutama kita bisa menjadi sosok yang lebih bermanfaat buat orang banyak Pak ya, itu ya. Jadi hadirnya kita mudah-mudahan bisa menginspirasi ke tingkat nasional. DPR RI itu akan lebih bisa berbuat banyak lagi membantu daerah-daerah tadi Pak ya. Terus di Pileg 2024 nih, ada target nggak Pak yang bikin diraih Pak? Dari kemarin 2019 hampir 25.000 nih. Ini ada target pendulang suara lebih lagi atau gimana Pak? Ya, kita sering menyampaikan kepada masyarakat, inilah yang kita buat hari ini. Kan seperti itu ya. Inilah yang kita buat hari ini. Tadi belum lagi saya sampaikan bahwasanya kita memberikan bantuan kepada 252 posyandu di seluruh kota Dumai. Ya, kenapa posyandu? Karena hari ini mungkin kita lihat di TV banyak sekali perdebatan tentang
stunting dan sebagainya, kurang gizi Pak kurang ya. gizi. Itu sebetulnya bisa kita atasi dan kita deteksi awalnya itu dari posyandu. Posyandu ya, karena di kelurahan Pak ya. Di kelurahan, di setiap kelurahan mungkin ada 2-3 posyandu, ada yang 4 posyandu. Kenapa situ bisa? Karena kan kelainan tumbuh kembang anak. Itu bisa kita tahu ya, setiap bulan ditimbang beratnya berapa, apakah ada kenaikan berat atau turun. Itu ketahuan di situ. Ya? Berarti ada masalah. Jadi stunting itu bisa dideteksi awal itu sebetulnya ketika ibu-ibu posyandu ini menjalankan ini. Artinya kita membangun SDM. Ya, membangun SDM ini tidak segampang itu. Iya. Tidak sama dengan membangun fisik. Kalau membangun fisik ada duit jadi Pak ya. Ada duit seminggu selesai. Tapi pakai kontraktor udah ya. Kontraktor selesai. Jalan lurus bagus. Tapi ketika membangun SDM kita perlu waktu. Kita siapkan anak-anak muda kita, anak-anak kita generasi muda itu mulai dari kehamilan. Ya kan, mulai dari kehamilan kita siapkan bagaimana gizinya, kemudian nanti melahirkan, mungkin bayi, balita, itu kan kita siapkan di posyandu semuanya. Ya kan, artinya ketahuan nanti. Sudah itu nanti bagaimana anak-anak sekolah lagi TK, SD, SMP. Jadi makanya membangun SDM ini karena memang program tidak favorit. Tapi ini penting. Tapi sangat penting sekali, sangat mendasar Pak ya. Mendasar. Mau maju daerah kita tergantung SDM kita. Kalau SDM tidak maju, jangan berharap kita menjadi sebuah daerah yang bagus. Sering terabaikan Pak. Sering terabaikan. Negara kita maju, kita lihat hari ini banyak mungkin calon presiden kita mau masuk salah satu SDM ini yang menjadi prioritas. Ya kan, Duma mau maju kita harus SDM kita juga harus kita pikirkan. Kan seperti itu. Jadi berkesinambungan semuanya. Nah, berkesinambungan semuanya, SDM ini harus kita bangun, tidak bisa tidak. Walaupun sebetulnya programnya tidak populis ini kan. Kalau untuk menaikkan penceritaan kayak nggak laku ya. Kalau untuk kampanye nggak laku ini kan. Karena nggak ada, terus serangannya uangnya nggak ada ke sana kan seperti itu ya. Tapi ini penting sekali. Sangat penting ya. Mau jadi apa negara kita nanti tergantung SDM sekarang. Mau jadi apa nanti anak-anak kita ke depan tergantung SDM. Makanya kita juga komit hari ini menyiapkan. Kami termasuk selain yang tadi sudah disiapkan pemerintah, kita menyiapkan sebuah perguruan tinggi yang ada di Dumai. Ya kan? Sekolah Tinggi Teknologi Dumai salah satunya. Udah mulai banyak Pak ya, udah mulai sekarang banyak. Sekitar 1.500 anak-anak kuliah yang di sana. Kita sudah 20 tahun dan kita sudah menghasilkan sekitar 1.700 wisudawan. Tentunya berkaitan dengan SDM tadi Pak ya. Berkaitan dengan SDM tadi itu. Maka kita komitmen kita ke situ ya, sehingga insya Allah ke depan kita akan meninggalkan generasi yang baik. Saya ingat kembali nih. Bapak sebagai salah satu pendiri YLPI Pak ya. Dulu saya sempat sekolah dulu di MTS YLPI Pak, tapi pas udah ke tahun ketiga saya udah ketemu negerinya gitu ya. 2 tahun saya pernah menjadi YLPI Pak. MTS, MAN, dan ATMI Pak dulu pada waktu ya. Deket-deket Pak ya. Dan saat ini ATMI itu menjadi cikal bakalnya STT saat ini. Betul. Ya? Oke, guys, saya ingat Jadi ATMI itu kita awali tahun 1985. Ya kan, ketika itu di Bukit Datuk Lama, kampus kita masih numpang di komplek Hyundai dulu ya. Di situ Korea Pak ya. Korea punya. Jadi cikal bakal ATMI itu tahun 1985. Ya kan? Nah, itulah sudah pindah dan sebagainya. Alhamdulillah kita sudah punya gedung yang baru dan kita sudah program STT-nya S1-nya sejak tahun 2003. Artinya sudah 20 tahun. Dan ini mohon doa kepada masyarakat Kota Dumai semuanya karena dalam proses sekarang ini ya, kita akan tingkatkan status Sekolah Tinggi Teknologi Dumai nanti ini ya. Kalau di daerah lain seperti di Bandung ada Institut Teknologi Bandung. Berarti ini ada Institut Teknologi Bogor. Di Dumai insya Allah nanti ada Institut Teknologi Dumai. Saya luar biasa. Ini naik kelas Pak ya? Naik kelas. Sudah saatnya memang ya Pak? Sudah saatnya. Ya kan? Karena hari ini STT kita sudah 1.500 orang ini anak-anak kita. Ya, yang alumni juga sudah banyak. Anak-anak kita ciptakan anak-anak ST ini lulusan dari STT mereka bisa mandiri. Harus bisa mandiri, bukan mencari pekerjaan tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang paling penting sekali. Penting ya. Ya, karena kita juga kalau sudah menciptakan lapangan pekerja berarti kita bisa merekrut orang banyak lagi, mengurangi angka pengangguran juga di Indonesia. Itulah salah satunya seperti itu. Itu terakhir Pak ya. Dari sekolah tinggi, kalau dapat ditingkatkan menjadi institut. Sedang dalam proses. Dumai. Oke. Ini Pak ada yang menarik nih Pak ya. Ini mungkin sedikit saja, saya minta bocoran saja lah Pak. Bapak digadang-gadang juga nih, selain maju sebagai pilihan Pileg 2024 nanti Februari, tapi juga digadang-gadang bakal maju juga di pilkada nih Pak. Jawabannya iya apa tidak aja lah Pak. Saya hari ini tentunya bagaimana masyarakat, ya kan?
uh, bagaimana saya bisa berbuat untuk masyarakat. Saya tidak harus menjadi ini, harus menjadi tidak. Tidak ada target saya seperti itu. Ya, kita ikuti seperti air mengalir saja. Ya, sudah termaktub di Lauh Mahfuz. Benar-benar. Ya, ada siapa ketentukan, ya? Ketentukan sudah ada. Kalau nanti mungkin arahnya ke situ, pasti dimudahkan Allah semuanya. Kan seperti itu ya. Tidak ada sesuatu target yang harus saya capai. Termasuk ketika menghadapi pileg ini, yang pasti saya akan berbuat saja dulu. Berbuat, biarlah masyarakat menilai. Ketemu masyarakat terus. Jadi setiap hari, maka ini jadwal kemarin saya juga dapatkan hari ini, alhamdulillah. Nanti sore, malam masih ada kegiatan, malam tadi begitu juga. Saya tetap terus turun. Jadi artinya biarlah masyarakat yang menilai nanti. Maka saya sampaikan tadi itu, yang menentukan saya ini tokoh bukan saya, masyarakat yang menilai. Kan seperti itu ya. Apapun yang terbaik untuk masyarakat, insya Allah akan saya buat. Ya. Tunggu, bagi pertanyaan tadi, jika masyarakat menghendaki, Bapak siap atau tidak? Itu aja, Pak. Ya, tidak. Ya, kenapa tidak? Itu siap aja. Ya berarti ya. Oke. Sudah jelas sekali bahwasanya. Jadi yang selama ini juga beredar, sosok Sunaryo digadang-gadang ingin dinobatkan sebagai wali kota Dumai juga nih. Tapi itu tadi semua beliau serahkan kepada masyarakat dan mengikuti saja prosesnya seperti air mengalir, tidak mau neko-neko juga, Pak ya. Ya, kalau memang masyarakat menginginkan, mudah-mudahan dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke ya. Terkait pilkada tadi udah kita fokuskan ke sana, udah sedikit saja. Terus coba pesan buat masyarakat dan himbauan juga nih menjelang kontestasi pemilu 2024 Februari mendatang. Ini apa yang mau disampaikan buat masyarakat Kota Dumai, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, insya Allah kita akan mengadakan kontestasi pemilu 14 Februari. Saya sampaikan tadi bahwasanya kita bersyukur kepada kawan-kawan yang masih mau untuk mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat. Mereka ini adalah orang yang punya niat baik untuk kepentingan masyarakat. Tadi kalau semboyan saya kan seperti itu, hari ini banyak orang baik, tapi tidak banyak orang yang mau berbuat baik. Artinya kawan-kawan kita ini walaupun 600 orang, jangan dianggap mereka ini kadang-kadang ada yang bilang ini pengemis suara. Tidak, jangan sampai seperti itu, ya kan? Jangan sampai seperti itu. Jadi kita luruskan saja, ambil yang positif saja, bahwasanya kawan-kawan kita ini mau berbuat baik untuk kepentingan masyarakat. Nah, jadi masih ada orang yang mau berbuat baik. Silakanlah masyarakat yang menilai. Dari 600-an orang ini mungkin karena yang dipilih cuma 35 orang untuk Kota Dumai. Kan seperti itu ya. Begitupun di provinsi. Di provinsi itu kita ada 65 orang yang akan dipilih nanti. Nah, jadi silakan masyarakat yang menilai mana yang terbaik di antara yang baik. Pastinya seperti itu. Mana yang baik di antara yang terbaik. Itulah hari ini sistem demokrasi kita yang kita anut. Ya, karena itu kita sama-sama saling menghormati. Ya kan? Sama-sama saling menghormati walaupun berbeda partai. Hari ini kita ada 18 partai ini ya di Indonesia, ditambah partai lokal Aceh. Itu berarti kan 25 partai semuanya itu. Ada 7 partai lokal kita ada 18 partai. Kita saling menghormati. Walaupun dari partai A, partai B, partai C, silakan saja. Yang jelas ini saya sampaikan kembali, orang yang mau berbuat baik. Ya, kita saling menghargai, jangan saling menjelekkan. Itu adalah saudara kita, itu adalah tokoh kita, ya kan? Istilahnya hidupkan sendirilah lampu kita, jangan ganggu lampu orang lain. Benar. Ya kan? Nah, seperti itu. Saya insya Allah mudah-mudahan tidak pernah mengganggu orang. Silakan saja. Nah, tapi kita berprinsip seperti itu. Walaupun ini mungkin dari partai A, partai B, ini kan setiap hari kita ketemu juga ini. Saudara-saudara kita juga. Ngapain kita harus seperti itu? Inilah demokrasi. Kita patut syukur seperti itu. Jadilah sebagai seorang politikus yang tentunya istilahnya ya bisa menginspirasi lah, bisa menginspirasi yang lainnya. Karena kita hari ini juga butuh pemimpin-pemimpin yang memberi contoh dan teladan yang baik, walaupun berbeda politik, tapi bisa bersinergi ya. Betul. Terakhir ini Pak, walaupun kendati nanti suatu ketika mungkin bakal menjadi lawan politik atau seperti apa, tanggapan Bapak sosok Haji Faisal di mata Pak Sunaryo nih? Beliau itu sebetulnya adik saya itu. Iya. Ya kan, walaupun bagaimana itu adik saya juga. Ketika kita jadi wakil wali kota di sini, beliau juga adik kita di sini yang membantu kita semuanya. Selesai baik, silakan. Jadi makanya hari ini tidak ada istilahnya berlawan, itu tidak ada. Tidak ada, Pak ya. Tidak ada. Kita berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Itu saja. Intinya adalah untuk masyarakat. Jangan masyarakat ini kita jadikan alat kampanye kita dan sebagainya. Ya, masyarakat itu intinya mari kita bantu bersama-sama. Apapun. Ya kan, kita tidak bisa hidup sendiri hari ini. Wali kota tidak bisa membangun Dumai sendirinya, tidak bisa. Harus bersama-sama dengan kita. Kita ada 11 orang wakil masyarakat Dumai yang ada di DPRD provinsi. Ini sebetulnya salah satu juga yang bisa buat kerjasama. Ayo
Karena Dumai walaupun katakanlah 2 triliun anggaran masih kurang untuk membangun. Masih banyak saudara kita yang ada di Jenio dan lain sebagainya. Pinggiran-pinggiran Teritip ya kan, belum Gunung Panjang dan sebagainya itu masih butuh bantuan kita. Jadi tetap saja saya sampaikan kembali ya kita kerjasama semuanya. Tidak ada ya tentunya istilahnya walaupun beda-beda partai itu biasa, itulah dia demokrasi kita. Ya, jangan menganggap itu hal-hal yang luar biasa tentunya. Tidak ada. Kita sama bagaimana Dumai ini bagus, aman, lancar, pembangunan juga berjalan dan masyarakat kita tentunya insya Allah akan berubah lebih sejahtera insya Allah. Harapan kita seperti itu. Partai adalah sebuah kendaraan politik yang mengantarkan seseorang menuju legislasi, eksekutif mungkin ya Pak ya. Namun sejauh ini kita juga harus memastikan bahwasanya semuanya harus bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan keriuhan di masyarakat ya. Intinya pemimpin Kota Dumai juga sudah menunjukkan mereka bisa berpolitik secara damai ya, bersinergis hari ini. Jadi jangan sampai di bawah malah ribut ya. Nah, jadi intinya seperti itulah. Berbeda pilihan sah-sah saja dalam proses demokrasi, namun hormati juga yang lain-lainnya sehingga tidak menimbulkan kekisruhan dan kita inginnya pemilu damai 2024 ini ya dan bisa berjalan dengan jujur dan adil juga Pak. Ya demikian. Saya rasa demikian dari obrolan kita di pagi hari ini. Baik, terima kasih banyak. Tentunya podcast yang ada dimanapun yang mendengar ini mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semuanya dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jadikanlah suasana sejuk walaupun kita hari ini terus terang aja disibukkan dengan masa kampanye dan kita tentu mari kita sukseskan lah pemilu tanggal 14 Februari nanti kita pilih tentunya yang terbaik. Karena di Februari itu kita akan memilih 5 kali coblos nanti semua ya. Memilih presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi Riau dan DPRD Kota Dumai. Ya, jadi 5 itu yang akan kita pilih. Masa waktu 2 bulan inilah masyarakat nanti menilai. Ini kan masa kampanye sekarang ini kan, bisa menentukan kira-kira nanti siapa pada hari H yang menjadi pilihan kita. Pilihan ibu-ibu semuanya itu sangat berharga untuk menentukan masa depan kita semuanya. Karena itu jangan ada istilah mungkin golput dan lain sebagainya. Ayo kita sama-sama tentunya untuk memikirkan nasib negara kita ini, nasib Kota Dumai yang kita cintai, Provinsi Riau, sehingga ke depan kita akan semakin lebih bagus insya Allah mudah-mudahan. Oke, saudara podcaster yang ada di seluruh Indonesia, demikian obrolan kita di pagi hari ini bersama Bapak Haji Sunaryo yang sudah hadir di sini dan tentunya memberi manfaat juga, edukasi juga buat masyarakat terkait pemilihan kontestasi di 2004 mendatang Februari 14 Februari. Jangan lupa untuk datang ke TPS terdekat ya. Gunakan hak suara Anda, jangan golput karena suara Anda sangat penting sekali untuk mencegah orang jahat menjadi penguasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.